Ya, dan pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan segera memperbaiki jembatan Indiana Jones ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari jembatan Indiana Jones ini? Kami akan berbincang bersama Bapak Darmaning Tias selaku pengamat transportasi. Selamat sore Pak Darma. Selamat sore. Terima kasih sudah di Studio JAK TV, Pak. Ya. Dan juga kami sudah berusaha pemirsa untuk mencoba menghubungi Kepala Dinas dari Bina Marga DKI Jakarta, Bapak Ismail Faizal, namun nampaknya sampai saat ini belum tersambung. Kita ke Pak Darma dulu. Pak Darma, bagaimana Anda melihat kondisi jembatan Indiana Jones ini, Pak? Ya, jujur saja saya kaget ya, karena ada di Jakarta dan kalau kita dengar ini usianya sudah 50 tahun. Artinya ini agak ironis gitu, karena DKI Jakarta itu kan punya namanya Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan itu bisa mengusulkan program-program pembangunan yang ada di wilayah kelurahan itu. Nah, kalau sampai bertahun-tahun tidak diperbaiki atau bahkan tidak dibangun permanen, saya kira ini kesalahan memang sistematik dari bawah. Gitu. Mestinya Dewan Kelurahan mengusulkan ke lurahnya, lurahnya mengangkat ke atas ke wilayah kota, baru kemudian ke dinas. Jadi saya kira ini memang kesalahan secara sistematik dari bawah. Kalau bawah itu care terhadap persoalan lingkungannya, saya kira ini nggak akan terjadi. Ke atas lebih mudah begitu Pak ya? Saya kira begitu, apalagi kemarin pada masa Pak Ahok katakanlah misalnya, kalau ada yang begini pasti akan tertangani. Gitu. Nah, tadi ini bisa dikatakan kondisi dari jembatan ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan begitu Pak. Kondisi ideal itu seperti apa sih Pak jembatan? Ya, saya kira kalau jembatan itu umum ya, itu adalah menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan bagi pengguna. Terutama kalau ini tadi dikatakan bahwa ini sering dipakai untuk ibu-ibu yang mau mengantar sekolah, maka aspek keselamatan untuk ibu maupun anak yang mau bersekolah itu harus terjamin. Kalau itu misalnya harus sharing dengan sepeda motor, maka mesti harus dipisah antara jalur sepeda motor dengan jalur pejalan kaki, sehingga memberikan rasa aman bagi si pengguna jembatan itu. Jadi sebaiknya memang antara pengendara motor dan juga pejalan kaki dibedakan begitu ya? Oh iya, saya kira memang harus begitu. Dan kalau ini belum mau dibangun, diperbaiki, saya kira memang lebarnya juga sudah harus disesuaikan supaya bisa, kalau sepeda motor bisa untuk berpapasan dan masih bisa untuk pejalan kaki kanan kiri gitu. Baik. Ya, dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Sekali lagi di 0215155111. Baik, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pak Darma, beberapa waktu lalu sempat mengunjungi jembatan ini. Namun hingga saat ini jembatan belum juga diperbaiki. Tanggapan Anda? Ya, saya kira saya bisa memahami. Kenapa bisa memahami? Karena memang penggunaan dana APBD maupun APBN itu memang tidak bisa seketika. Jadi harus melalui proses yang panjang. Tetapi dalam situasi yang seperti ini bisa yang lebih cepat. Misalnya adalah meminta Jakpro, katakanlah Jakpro itu BUMD-nya DKI untuk konstruksi, untuk membangun lebih dulu, atau juga minta CSR dari swasta. DKI mestinya bisa bekerja sama begitu ya? Ya, mencari ini. Jadi kalau toh misalnya memakai dana APBD itu cukup lama, saya tahu prosesnya lama, bahkan kalau mencapai ratusan juta tidak bisa dalam waktu seketika, tetapi itu kalau DKI yang karena kaya itu bisa menggunakan CSR, bisa menggunakan dana-dana dari BUMD-nya. BUMD-nya kan ada beberapa. Nah, itu tinggal mereka didorong untuk memberikan CSR bagi pembangunan itu. Baik. Nah, Pak Darma, ini kan birokrasi untuk mendapatkan biaya untuk membangun kembali jembatan cukup lama. Solusi sementara menurut Anda seperti apa ya, Pak? Solusi sementara saya kira memanfaatkan CSR. Gitu. Pemanfaat CSR ini ya. CSR dan Pemprov bisa meminta misalnya Jakpro untuk segera membangun itu. Oke, baik, kami akan menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Lucy di Rumah Makmur. Ya, silakan komentar Anda, Bu. Ya, saya lihat
sangat menyedihkan ya di era yang global seperti ini masih ada jembatan seperti itu. Mungkin Pak Anies sebagai gubernur bisa melihat cara kerjanya Pak. Kita melihat ke belakang Pak Ahok ya, bagaimana seperti itu cepat ditangani. Jadi apapun alasannya, tidak ada alasan untuk melihat nantinya, tapi langsung action aja. Itu aja Pak dari saya. Ya baik, terima kasih Ibu Lucy. Tidak ada alasan langsung eksekusi. Bagaimana Pak Dharma? Ya saya setuju. Itu tadi caranya kalau dana APBD itu memang tidak memungkinkan, itu ya bisa minta CSR. Dan sekali lagi sebetulnya itu tadi DKI itu punya namanya BUMD konstruksi Jakpro. Saya kira itu bisa. Jakpro itu yang sekarang sedang membangun LRT. Kalau membangun LRT triliunan aja bisa, karena di pick up dana dari baik. Tentu dengan membangun jembatan ini kira-kira ratusan juta bisa. Ya baik, tahan dulu komentar Anda Pak Dharma karena kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 0215155111. Ya baik, ini Pak Dharma, meski terpasang sudah ada spanduk larangan untuk melintas, lalu masyarakat masih saja melintasi hal ini, bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya masyarakat itu simpel saja. Kalau ada jalan alternatif yang lebih singkat, tentu mereka akan memilih jalan alternatif itu. Tetapi kalau tidak, meskipun dengan risiko, dia akan pilih itu. Baik, kami akan menjabat dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Sore Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Ferry Pak. Ya baik, silakan komentarannya Pak. Iya begini Pak, kalau di Ciganjur. Ya Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Iya, ini sebenarnya kalau udah janji itu Pak Anies itu, ya kalau udah janji itu seperti Pak Anies ya harus dieksekusi langsung itu Pak. Baik. Iya, jangan, mungkin kebanyakan janji Pak sama masyarakat, jadi dia tuh lupa mungkin. Jadi lupa dia. Ya baik, terima kasih Pak Ferry atas komentar Anda. Ini kebanyakan janji, jadi mungkin lupa, gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan melalui Cek TV ini kita ingatkan, dan saya pasti, saya yakin bahwa di antara stafnya melihat dan mengingatkannya gitu. Jadi bisa menjadi informatif begitu Pak ya. Gitu, ya baik, kita akan lanjutkan perbincangan tadi mengenai sudah ada larangan dilarang melintas, namun masyarakat tampaknya terpaksa melewati jalur tersebut ini Pak ya. Ya itu tadi masyarakat itu sebetulnya berpikirnya sangat simpel. Kalau ada jalan alternatif yang lebih pendek, lebih singkat, mereka akan lakukan itu. Tetapi kalau tidak, meskipun dengan risiko katakanlah akan putus di tengah jalan atau apa, ya mereka akan lakukan itu. Karena itu saya kira ya saya setuju dengan Pak Ferry tadi, kalau sudah janji ya sudah segera eksekusi aja. Kalau ada kesulitan-kesulitan pada persoalan fiskal, saya kira bisa diatasi dengan cara yang lain. Tapi yang mau saya katakan sebetulnya adalah soal ironi ya, bahwa Jakarta kan sedang bangun LRT, sedang bangun MRT, yang semuanya itu nilainya triliunan gitulah. Sementara ada jembatan di kampung yang seperti itu gitu. Nah ini nggak boleh lagi terjadi, dan supaya nggak boleh lagi terjadi, saya berharap lurah-lurah itu ya bekerja untuk mengetahui wilayahnya. Jadi jangan hanya di dalam kantor saja, tetapi dia harus keliling, belusukan lah ya. Belusukan untuk tahu apa kondisi yang dialami oleh warganya. Sehingga kalau ada problem semacam ini, itu bisa cepat dilaporkan. Dan sekali lagi di kelurahan itu ada mekanisme lewat Dewan Kelurahan. Nah itu mestinya Dewan Kelurahan bisa melaporkan ke lurah, lurah ke camat, camat nanti ke wali kota atau dinas di subdinas itu, dan subdinas itu melaporkan ke dinas gitu. Dinas dalam hal ini adalah dinas Bina Marga, itu untuk jalan. Kalau untuk yang lain-lain ya tentu misalnya bangunan ya tentu ke dinas PUPR gitu lah. Yang semacam ini saya kira
harus tidak boleh terjadi di masa tidak boleh terulang begitu ya. Iya, gitu. Terkait dengan wilayah ini Pak, apakah memang ada jembatan lain yang memang kondisinya seperti jembatan Indian Jones ini? Nah, saya juga tidak begitu tahu, tetapi sudah 10 tahun lalu saya pernah lewat di antara Pasar Minggu Condet. Saya tidak tahu perkembangannya sekarang gitu. Mudah-mudahan sudah baik, lebih baik gitu, tapi mendorong saya juga untuk melihat kembali apakah masih ada jembatan-jembatan semacam ini di kampung-kampung gitu loh. Tetapi kalau yang kecil-kecil mungkin ada gitu. Baik Pak Dharma, tahan dulu komentar Anda karena kami sudah tersambung dengan rekan kami yang berada langsung dari Jembatan Gantung Serengseng Sawah yang yakni Jembatan Indiana Jones. Silakan laporan Anda rekan Priscila. Ya, Reva dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi Jembatan Serengseng Sawah Jagakarsa, di mana jembatan yang panjangnya 40 hingga 40 meter ini beralaskan seng yang bisa Anda lihat seperti ini, beralaskan seng dan ditopang oleh bambu dengan pegangan jembatan ini dengan seling baja. Dan kami informasikan pemirsa, memang pada bulan Januari lalu Gubernur Anies Baswedan datang untuk meninjau dan akan membangun. Namun nampak di sebelah kanan saya hanya bertuliskan mohon doa restu, di sini akan segera dibangun jembatan gantung pejalan kaki oleh PT Wiratman. Dan tapi kondisi saat ini memang nampak belum ada perubahan dan bertuliskan juga hati-hati melintas, jembatan ini berbahaya. Kami informasikan pemirsa, jembatan ini menghubungkan dari Serengseng Sawah Jakarta Selatan ke Kelapa II Cimanggis Depok yang dibelah oleh Sungai Ciliwung. Berdasarkan informasi yang kami himpun, jembatan ini, jembatan gantung, dibangun oleh warga sejak 30 tahun lalu dan hingga saat ini masih digunakan oleh warga, anak sekolah yang ingin melintas, bahkan pengendara motor. Karena jika mereka tidak melewati jembatan gantung ini, mereka harus berputar ke daerah Lenteng Agung dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kami informasikan pemirsa bahwa rencana revitalisasi jembatan gantung ini belum tahu kapan akan direalisasikan. Demikian dapat kami sampaikan langsung dari lokasi jembatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Reva. Terima kasih rekan Priscila atas laporan Anda. Baik, ini Pak Dharma hanya beralaskan seng dan juga bambu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Masih ada di ibu kota yang bisa dikatakan ibu kota negara ini Pak? Ya itu, menurut saya ironinya justru di situ karena sebetulnya saya tahu banyak gitu bahwa banyak juga sebetulnya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib semacam ini. Tetapi kenapa sampai tidak diketahui, dugaan saya memang kurang optimalisasi kerja di bawah gitu. Dan saya percaya kalau ini dilaporkan sebelumnya itu mestinya cepat ditangani gitu. Itu saya percaya. Tapi sekali lagi mengingatkan kepada kita semua agar Pemprov DKI itu tidak hanya melihat yang di depan saja. Maksud saya yang ada di jalan-jalan raya. Baik. Seperti misalnya bangun jalan tol, bangun LRT, bangun MRT, tetapi juga yang di kampung-kampung. Karena warga itu justru tinggal di kampung-kampung. Gitu. Warga yang miskin itu justru tinggal di kampung-kampung dan mereka umumnya minim fasilitas. Nah ini saya kira arah pembangunan di DKI mestinya sudah harus melihat ke kampung-kampung ini. Baik Pak Dharma, ini infonya pengerjaan baru akan dimulai apabila ada rekomendasi dari BBWSCC ataupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Bagaimana Anda melihat birokrasi yang cukup ribet gitu Pak ini ya? Ya ini kadang-kadang memang birokrasi kita ini yang harus direformasi ya. Karena seringkali persoalan kemanusiaan ini dikalahkan dengan persoalan birokrasi. Semestinya urusan birokrasi itu belakangan. Betul. Yang pertama itu adalah urusan kemanusiaan. Kalau masyarakat, kalau jembatan ini tidak segera dibangun, apa efeknya terhadap kemanusiaan? Nah ini yang mestinya yang harus diprioritaskan. Soal birokrasinya itu mestinya menyesuaikan saja. Toh keberadaan jembatan ini tidak akan menghilangkan hak pengelolaan Sungai Ciliwung itu sendiri. Gitu. Ini yang saya kira harus kita ingatkan kepada birokrasi. Ya baik, terima kasih banyak Pak Dharma telah hadir di studio JAK TV bersama kami.